Shalom Bapak Ibu, Shalom alaihim, damai sejahtera bagi kita semuanya. Kesempatan pada saat ini kita akan bagikan suatu berkat yang daripada Tuhan itu tentang kuasa doa. Betapa besarnya kuasa doa jika kita mengerti akan doa itu. Bapak Ibu Saudara, Elia adalah manusia biasa seperti kita, tetapi dia meminta supaya tidak ada hujan, maka 3,5 tahun tidak ada hujan. Ketika dia meminta dengan sungguh-sungguh, maka supaya ada hujan, maka hujan itu turun. Itulah namanya kuasa doa. Kita pun sama bisa melakukan hal yang sama seperti Elia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan, yaitu saling mendoakan dan saling mengaku dosamu, sebab doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang yang berkata, bagaimana Pak, saya sudah berdoa bertahun-tahun tetapi tidak ada jawaban. Tetapi ada juga yang saya berdoa baru sebentar Tuhan menjawab. Ya itulah karena kita tidak tahu kunci daripada doa atau doa yang besar kuasanya. Doa yang besar kuasanya adalah hidup di dalam kebenaran, itu yang terutama. Yang kedua, mengaku segala dosa kesalahannya. Sebab jika kita mengaku dosa, maka pengakuan itu adalah awal daripada pemulihan, Bapak Ibu Saudara. Maka di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkannya, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, sehingga ia atau Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu itu oleh karena dosa-dosamu. Maka jika kita tidak mau hidup dalam kebenaran, doa kita akan terhalang. Contohnya ini manusia, ini dosa, ini Tuhan. Doa kita mentok, yaitu tersumbat atau mentok kehalang-halangan kehalangan dosa, jadi tidak sampai kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan melihat tetapi tidak mau memperhatikan engkau. Sebenarnya Tuhan mendengar tetapi tidak mau mendengar, bisa melakukan tetapi tidak mau melakukan. Tuhan itu berkuasa, kalau mau menolong seperti membalikkan telapak tangan saja. Itulah mudahnya Tuhan menolong kita. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak mau karena kita tidak mau mengaku dosa kita, bahkan tidak mau melakukan kebenaran. Jika kita melakukan kebenaran dan berdoa dengan yakin, maka doa kita akan dijawab. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya pernah mendoakan orang yang sudah mati. Pada waktu anak itu sekarat, saya dipanggil, Pak, tolong doakan anak saya dalam perjalanan anak itu sudah mati. Tetapi pada waktu itu saya sampai ke rumahnya, ibunya punya iman dengan sungguh. Pak, walaupun sudah mati tidak apa, doakan Pak, doakan. Saya yakin jika doakan pasti akan hidup kembali. Itu iman daripada ibunya. Ketika itu saya teringat oleh firman Tuhan Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dengan kepercayaan ibunya, dengan doa yang sungguh-sungguh disertai dengan kebenaran, maka Tuhan akan menjawab. Kita berdoa, begini doa kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan, Engkau telah memberikan roh yang begitu besar dan melebihi, roh yang Kau berikan lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini yang dapat disebut namanya. Maka saya yakin dan percaya roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh maut, roh sakit penyakit, roh apapun. Maka daripada itu saya akan terus aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai roh maut, jika nyawa anak ini belum sampai ke tempatnya, kembalikanlah ke tempatnya, biar anak ini sembuh kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak ini hidup Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Firman itu tidak jauh daripadamu, yakni di dalam mulutmu, dalam hatimu, itulah firman iman. Jika kita yakin dan percaya, kita perkatakan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan terjadi. Seperti Markus 11 ayat 23, jika kita mempunyai iman sebesar sebiji sawi saja, maka kita bisa memindahkan gunung.
Beranjaklah dan tercampaklah di dalam laut asal tidak bimbang, namun percaya apa yang kita perkatakan itu jadi, maka hal itu akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Maka orang yang percaya itu punya mulut atau perkataan yang disebut sepait lidah atau sabdo panditoratu. Apa yang diperkatakan itu jadi asal tidak bimbang, namun percaya dan disertai dengan kebenaran. Tetapi tanpa ada kebenaran, jangan harapkan doa Bapak Ibu Saudara akan terjawab. Dan ada orang yang berkata lagi demikian, Pak, maling-maling itu, perampok, pencopet itu dikabulkan Tuhan doanya. Dia berdoa, Tuhan aku mau mencopet, aku mau merampok, akhirnya berhasil. Itu bagaimana Pak? Bapak Ibu Saudara, Kak, saya beritahu, itu bukan Tuhan yang mengabulkan, tapi dia punya sesembahan, itu roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Dia dibantu oleh roh jahat, dibantu oleh roh pencuri, roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Itulah yang mengabulkannya, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak pernah mengabulkan orang jahat, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan itu mengabulkan doa-doa orang benar. Jadi Yakobus tadi mengatakan, salinglah mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang benar besar kuasanya. Saling mengaku dosamu. Jadi kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan supaya tidak ada halangan. Doa kita terus dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan itu selalu mendengarkan doa orang benar. Itulah Bapak Ibu Saudara kunci-kunci daripada yaitu doa. Jika kita hidup dalam kebenaran dengan yakin dan sungguh-sungguh, maka besar kuasanya. Maka firman Tuhan pada kesempatan ini judulnya adalah kuasa doa. Betapa besarnya doa, betapa besarnya kuasa doa jika kita mengamini, meyakini, dan dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin.